Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5? Baik. Ya, kelas 5? Baik. Oke, kelas 5? Baik. Wah, semangat ya. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bagus. Lihat dulu kerapian pakaiannya. Ayo, bajunya yang masih dikeluarkan masukkan dulu ke dalam. Kerudungnya belum rapi, dirapikan dulu. Nah, alat tulisnya juga disiapkan dulu sebelum kita belajar. Sudah? Sudah. Ibu absen dulu ya. Yang pertama Az-Zahra. Iya. Jawab hadir Bu gitu ya. Vina Karimatul Maula. Oke. Muhammad Zaidan. Nor Ananda. Norlianti. Selvilia Akipatia. Yudi Pahmi. Zahira Salsadila. Masya Allah semuanya hadir. Oke. Agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah, kita berdoa dulu. Satu orang yang memimpin doa, laki-laki. Yudi Pahmi, silahkan maju ke depan. Biasa sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu dulu. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara titik. Empat jari tangan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Sikap berdoa beginilah caranya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, setelah membaca doa, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, silahkan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Panggil proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya merah, rakyat adil makmur sejahtera. Berikan bangsaku, ayo
Oke, setelah kita menyanyikan lagu tadi, sekarang ada gambar hewan yang ingin Ibu tampilkan. Apakah kalian mengenal hewan ini? Hewan ini dari daerah mana ya? Banjarmasin. Iya, daerah Banjarmasin itu daerah kita sendiri. Nah, kalau bekantan ini biasanya dia memakan apa? Makan buah. Buah itu adalah tumbuh. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proses dia memakannya, yaitu rantai makan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran tentang komponen dalam rantai makanan, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan peranannya yaitu sebagai produsen, sebagai konsumen, dan pengurai dalam makanan. Nanti kalian akan menggunakan teks dan gambar. Nah, yang kedua, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis dampak perubahan yang terjadi dalam rantai makanan itu berdasarkan permasalahan yang Ibu berikan nanti. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, supaya otak kita fresh, Ibu ada sesuatu untuk kalian. Nah, ini namanya senam supaya kalian dalam mengikuti pembelajaran itu mudah untuk konsentrasi. Sekarang baca petunjuknya. Jangan dibaca tulisannya, tapi disebutkan warnanya dengan jelas. Iya, jangan dibaca tulisannya, tapi sebutkan warna apa ini. Sekira kalian konsentrasi. Udah bisa dimulai kah? Bisa. Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan dulu. Silahkan kalian baca. Baca dengan cermat. Sudah? Ya, daerah Kalimantan Selatan, mayoritas pekerjaan penduduknya adalah petani dan pekebun. Suatu ketika tanaman tumbuh subur, daun-daunnya dimakan ulat. Burung juga ikutan gemuk karena jumlah ulat banyak, karena burung memakan ulat. Suatu saat, petani mulai terganggu dengan keberadaan ulat. Ulat itu pun disemprot pestisida atau obat racun. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu. Apa yang terjadi dengan ulat setelah disemprot pestisida? Mati. Ulatnya? Mati. Oke. Pertanyaan kedua. Coba pikirkan. Ini menguji kalian untuk berpikir kritis. Apa yang terjadi sama burung yang biasa makan ulat? Apa yang terjadi sama burungnya? Yuk kira-kira. Kenapa jadi burungnya kelaparan? Oh, pintar. Karena ulatnya sudah mati. Karena apa tadi ulatnya? Karena disemprot pestisida. Udah bagus. Pertanyaannya lagi. Nah, apa yang terjadi dengan tanamannya setelah ulat disemprot obat? Subur. Kenapa jadi tanamannya makin subur? Karena? Oke, karena disemprot dengan obat. Lagi, pikirkan. Nah, bagaimana cara kalian agar lingkungan kita tetap terjaga? Iya, Jaidan. Oh, bisa juga. Tidak boleh buang sampah. Ada lagi yang lain? Oke, Selfie apa, Nak? Tidak membunuh hewan dengan racun. Iya, tidak membunuh hewan dengan racun. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Menanam tumbuh-tumbuhan. Oke, menanam tumbuh-tumbuhan. Bagus. Ada lagi yang lain? Julia, ayo Julia. Tidak membunuh dengan bahan berbahaya. Bagus sekali jawabannya. Masya Allah, semua jawabannya itu bagus banget. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita akan lanjut ke... Silahkan kalian. Nah, ini ada video pembelajaran. Kalian simak dengan cermat. Dari awal video sampai akhir video itu tentang apa saja.
Silahkan simak videonya dengan cermat. Suatu hari, Pak Tani pergi ke sawah untuk menanam padi. Dengan penuh semangat, Pak Tani menyiapkan bibit-bibit padi dan menanamnya di tanah yang subur. Setiap hari, Pak Tani merawat dengan menyiram dan membersihkan rumah agar tumbuh subur dan sehat. Musim panen berjalan lancar dan padi mulai menguning, menunjukkan tanda-tanda bahwa padi tersebut siap untuk dipanen. Dalam rantai makanan, padi ini berperan sebagai produsen karena dia bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Wah, ada makanan enak nih! Dan hap, elang pun langsung memangsa ular. Dalam rantai makanan, elang ini disebut sebagai konsumen 3 atau konsumen tersier karena elang merupakan puncak dari rantai makanan. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah seorang pemburu dan menembak elang tersebut. Elang tersebut langsung mati dan jatuh ke tanah. Tubuhnya pun perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing dan mikroorganisme lainnya mulai berdatangan. Mereka memakan sisa-sisa tubuh elang. Sisa-sisa pembusukan tubuh elang akan berubah menjadi tanah yang subur dan bagus untuk tanaman. Dalam rantai makanan, cacing dan mikroorganisme ini berperan sebagai pengurai atau yang biasa disebut dengan decomposer. Pak Tani pun tersenyum dan menyadari bahwa semua adalah bagian dari ekosistem. Hewan-hewan seperti tikus, ular, elang, dan pengurai memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Pak Tani pun kembali menanam padi dan kehidupan sawah akan terus berputar. Kemudian Ibu minta, apakah ada anak-anak semua yang ingin menyampaikan pendapat atau boleh bertanya juga boleh? Oke, Lia. Apa pendapat Lia tentang video tadi? Dalam rantai makanan, semua tumbuhan disebut sebagai produsen dan semua hewan disebut konsumen. Benarkah? Benar. Benarkah jawaban Lia? Benar. Iya, benar. Kita kayak menambahkan lagi. Oke. Bu, saya mau bertanya. Boleh. Apakah semua hewan yang memakan tumbuhan disebut konsumen satu? Kira-kira semua hewan yang memakan tumbuhan apakah disebut konsumen satu, Selvi? Benarkah ya? Benar. Benar. Semua hewan yang memakan tumbuhan disebut konsumen satu. Ibu minta lagi, adakah lagi yang mau berpendapat atau mau bertanya? Ya, Tanda. Hewan konsumen 3 seperti elang tidak ada lagi yang memakannya. Ya, kenapa ya? Hewan konsumen 3. Oh, silahkan Lia. Karena elang lebih besar daripada hewan yang lain. Karena elang lebih besar daripada hewan yang bisa diterima. Apakah ada lagi yang lain? Oh, Julia. Silahkan Julia. Karena elang itu besar. Elang itu besar, Julia. Benarkah elang itu besar? Benar juga. Kenapa elang itu disebut sebagai hewan konsumen 3? Tidak ada yang memakannya lagi. Jidan, kenapa Jidan? Karena elang susah untuk didapatkan karena elang terbang. Oh, kata Jidan, karena ulang susah didapatkan, karena ulang itu terbang. Benarkah? Benar. Iya, benar. Karena tidak ada lagi yang bisa memakan ya. Elang itu disebut sebagai konsumen 3 karena elang itu sebagai konsumen terakhir di dalam rantai maka elang itu nanti akan mati. Matinya menjadi apa nanti Ibu akan jelaskan lagi. Nah, rantai makanan itu nakai urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Nah, dari ini produsen ke konsumen, ini namanya
Contohnya rumput. Rumput ini dimakan sama belalak, dimakan sama katak, katak dimakan sama ular. Itu namanya rantai makanan, proses saling berhubungan. Kemudian yang kedua, produsen. Apa itu produsen? Produsen. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini ada kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, sudah. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang LKPD yang Ibu berikan tadi. Petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, di sini kalian silahkan tulis nama anggota kelompok kalian. Kemudian baca permasalahan yang diberikan. Permasalahan itu yang ini. Yang ini. Nah, coba lihat punya kalian masing-masing. Permasalahannya. Ya, nanti ini kalian baca dengan cermat. Nanti kalian baca dengan cermat, kemudian diskusikan nanti permasalahan ini dengan kelompok kalian. Bisa manfaatkan materi yang ada, buku teks pelajaran juga dimanfaatkan. Gunakan diagram rantai makanan nanti mempermudah kalian mengerjakan LKPD. Kemudian tuliskan komponen itu. Tuliskan komponen rantai makanan. Nanti kalian mengelompokkan berdasarkan gambar. Kedua, kalian menganalisis perubahan yang terjadi pada rantai makanan. Berikan solusinya nanti. Setelah kalian berdiskusi, nanti kalian akan diminta untuk presentasi di depan. Bagi tugasnya, sekira semua anggota kelompok itu aktif. Apakah ada yang kesulitan? Atau masih bingung diapakan? Masalahnya siapa? Yudi. Nanti ini kalian isi, ini diisi, ini gunting. Ini hewan apa yang ada di sini? Nah, apakah ada yang perlu bantuan? Ini diisi juga. Satu orang bertugas mengisi yang lembar kerja 2. Itu nah. Dibagi tugasnya anaklah supaya pekerjaannya selesai. Hah? Oh, cara mengerjakannya. Kalian baca, ini masalahnya. Kalian harus baca semuanya. Kalau kalian bisa baca masalah, kalian akan bisa menjawab ini. Karena kalian menganalisis masalah ini dari masalah. Bila temannya kesulitan, yang lain, anggota kelompok yang lain membantu. Itu tugasnya, tugas kelompok. Sekira kerja sama kalian itu bagus.
Sudahkah kelompok 2? Iya, perubahan yang terjadi apabila Hah? Iya, ini. Ini oke, hasilnya ini. Nah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1 yang presentasi. Silahkan bacakan. Belum. Ini tugasnya. Lihat. Oke, temannya sudah melihat. Sekarang bacakan hasil analisis kalian. Pestisida ini ternyata tidak hanya mematikan tikus, tetapi juga meracuni ulat sawah, predator alami tikus sehingga menyebabkan kematian massa ulat dalam waktu singkat. Iya, apalagi solusinya? Dengan meningkatkannya jumlah tikus yang mati akibat pestisida dengan kerja pemberdayaan meningkatkan untuk melalaikan sisa-sisa tikus. Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1? Oke, kelompok 3 silahkan menanggapi. Kenapa tumbuhan itu disebut sebagai produsen? Ayo, jawab kelompok. Belum. Jawaban kami karena Oke. tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri dari sinar matahari. Oke, itu jawaban kelompok 1. Apakah puas? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 bagus mempresentasikannya. Silahkan duduk. Kelompok 2 silahkan maju ke depan. Baik, bawa lembar kerja yang sudah dikerjakan tadi. Ya. Tampilkan dengan temannya. Nah, ini hasil kerja kelompok 2. Ini hasilnya. Oke, bagus. Solusinya? Dengan meningkatkan jumlah tikus yang mati, untuk bekerja upaya untuk mengurangi sisa-sisa tikus. Namun pestisida yang tertinggal di tikus dapat menghambat aktivitas penguraian. Oke, bagus. Kelompok lain, kelompok 1 dan 3, apakah ada yang menanggapi kelompok 2? Siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Atau bertanya dengan kelompok 2 boleh? Siapa? Angkat tangannya. Oke, Yudi. Yudi ingin menanggapi apa bertanya? Menanggapi. Oh, ingin menanggapi. Silahkan, Yudi. Oh, hewan apa yang berperan sebagai konsumen satu jari Yudi? Hewan yang berperan sebagai konsumen adalah katak. Katak. Oke, benarkah yang lain katak? Benar? Kelompok 3 apakah benar katak? Benar. Oke, tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Dari hasil kerja kelompok tadi, Ibu lihat kalian sudah membagi kelompok dengan baik, membagi tugas dengan baik, dan bekerja sama juga dengan baik. Kecuali tadi kelompok 3 kesulitan dalam mengerjakan tugas. Jadi mereka memberikan solusi agar membagi pekerjaan yang sulit, yang mampu, yang mengerjakan. Sekarang Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Apa ya kesulitan kalian tadi? Diskusi dengan kelompok masing-masing aja. Silahkan. Apa kesulitan kalian dalam berdiskusi? Saring curah pendapat dengan temannya. Kita akan menyanyikan lagu dari daerah kita. Lagu daerah kita apa ya? Iya, kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisah. Nyanyikan dengan penuh semangat. Ampar-ampar pisah, pisahku belum masak.
Sabigi de hurung bari-bari. Sabigi de hurung bari-bari. Menggaret maka kayu itu. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Kita akan menjawab pertanyaan atau soal menggunakan kuisis. Jadi keluarkan itu perangkat handphone kalian. Masukkan wifi-nya dulu. Oppo A95, passwordnya 123456778. Sudahkah? Sudah. Kalau sudah, kalian scan barcode menggunakan Google. Oke, sudah. Iya, masuk. Udah, Ibu kira kelompok 1, 2, 3 sudah bisa masuk. Sudah? Hari ini kita akan menyimpulkan pembelajaran. Hari ini kita belajar tentang materi apa yang kita pelajari hari ini? Rantai makanan. Rantai makanan itu ada yang dinamakan dengan produsen. Ada yang dinamakan dengan kita akan melakukan refleksi. Ini silahkan kalian jawab pertanyaan refleksi. Ini di kertas ini. Pada saat Ibu minta kalian untuk menempelkan, semuanya harus maju untuk menempelkan di papan refleksi hasil refleksi kalian. Nah, satu orang cukup satu aja. Silahkan jawab mulai sekarang. Iya, sudah itu, sudah. Satu, dua, tiga, ayo kita maju semuanya. Ayo. Ini hasil refleksi kalian. Oke, pacul belakangnya. Nah. Oke. Ayo, ada Bapak. Tempel langsung. Refleksi tadi mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Beginilah caranya di antara kepada ditunjukkan kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selamat pulang Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berakhir pembelajaran kita hari ini. Ibu salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.